Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Al-qail fi hadithihi syarif, inna lis-shaim inda fitrihi la da'watun ma turad. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Para sahabat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, di hari yang ke-13 di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, tidak terasa kita sudah 13 hari berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan yang sudah kita lalui selama 13 hari ini. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di edisi yang ke-13 juga dari Fikih Syam, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang berdoa di bulan suci Ramadan, ya, dimakbulkannya doa kita di bulan suci Ramadan. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat ada 5 ayat di surah Al-Baqarah, dari 183, 84, 85, 86, dan 87 berkaitan dengan tentang puasa, ya. Mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam 183, 184, 185, 186 ada Allah selipkan di situ ayat berkaitan dengan doa. Subhanallah. Ini artinya apa? Yang kita bacakan di awal tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hambaku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, katakan kepada mereka bahwasanya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa padaku apabila dia memohon, apabila dia berdoa. Idza da'an falyastajibu li, maka hendaklah dia memenuhi segala perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Subhanallah, ini ayat 100 surah Al-Baqarah 186. Kemudian masih ada lagi uhilla lailatus syiyam dan seterusnya, uhilla lakum lailatus syiyam dan seterusnya. Ini ayat ke-187 masih berkaitan dengan puasa. Nah, artinya dari 183 sampai 187, di 186-nya ada ayat khusus berkaitan dengan doa. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memotivasi kepada kita semua yang berpuasa ini untuk memperbanyak berdoa, untuk memperbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan. Nah, kita ketahui bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa, sebagaimana hadis baginda Rasulullah SAW di awal-awal pernah kita sampaikan, berkaitan dengan ketika datang bulan suci Ramadan, atakum Ramadan syahrul barakah yaghsyakumullahu fihi wa yunazzilur rahmah wa yahuttu khatayakum wa yastajibu fihi du'a. Wastajibu fihi doa. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa ketika datang bulan suci Ramadan. Wa yutul khataya wa yastajibu fihi doa. Allah ampuni dosa-dosa dan Allah kabulkan doa-doa. Subhanallah. Artinya apa? Artinya bulan suci Ramadan adalah bulan kita untuk memperbanyak berdoa, untuk memperbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada
waktu dan ada tempat yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Di mana tempat-tempat ini sudah jelas, di antaranya adalah tempat-tempat yang suci, di antaranya adalah masjid, ya, rumah Allah Subhanahu wa taala, musalla, masjid, ya, tempat-tempat kita sujud itu adalah tempat-tempat yang dimakbulkannya doa. Terlebih lagi di tanah haram, ya, Masy'aril Haram, ada Makkah, Mina, kemudian Arafah, Muzdalifah, ya, di tanah haram di Madinah juga, subhanallah, di masjidnya, di Masjidil Haram, ya, di Ka'bah. Kemudian ada tempat lagi yang lebih makbul lagi, pintu Ka'bah, Bab Al-Multazam. Subhanallah, ini ada tempat-tempat yang makbul. Namun ketika kita tidak dapat untuk pergi ke tempat-tempat yang makbul tadi doa, maka kita bisa memanfaatkan waktu. Nah, waktu-waktu yang dimakbulkan doa kita. Nah, terlebih lagi kita 1 bulan penuh ini, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana yastajibu fihi doa, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Maka dalam 1 bulan ini adalah bulannya kita berdoa, maka manfaatkan. Nah, tetapi ada lagi yang lebih makbul lagi di antara 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang dimakbulkan doa, tetapi ada momen-momen dan waktu-waktu yang penting yang perlu kita ketahui, ya, yang perlu kita perbanyak berdoa. Yaitu pertama adalah ketika kita bersahur. Ya, bersahur adalah sangat dianjurkan untuk kita berdoa, untuk kita memohon ampun, untuk kita melazimkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu sahur adalah waktu sepertiga malam, di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Yanzilullahu tabaraka wa taala ila sama'id dunya. Allah beserta para malaikat-malaikatnya itu setiap sepertiga malam turun ke langit dunia. Dan Allah akan katakan kepada para malaikat-malaikatnya, lihat hamba-hambaku yang bangun di sepertiga malam, di mana hamba-hamba yang lainnya sedang tertidur lelap. Maka ketika dia mohon ampun, perkenankan, ampunkan doanya, ampunkan dosa-dosanya. Ketika dia meminta, perkenankan permintaannya. Subhanallah. Maka jangan lupa ketika kita sambil bersahur, kita juga sambil berdoa, ya. Jangan lupa, jangan hanya kita makan sahur saja, tapi lupa waktu-waktu yang mustajab doa ketika kita sedang makan sahur itu. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sedang berpuasa. Setelah kita bersahur, kita sudah mulai puasa. Ya, ketika kita sedang berpuasa, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doa mereka tidak ditolak. Siapa mereka? As-shaim hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Artinya ketika kita sedang puasa, menahan lapar dan dahaga, ini menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, sampai kita berbuka puasa, insya Allah doa kita tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang kedua, al-imamul adil, imam yang adil. Ketiga, da'watul mazlum. Subhanallah. Nah, orang yang berpuasa sampai dia berbuka itu disetarakan dengan imam yang adil, pemimpin yang adil, sama orang-orang yang dizalimi. Doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita berbuka puasa. Jangan lupa, subhanallah, ini kebanyakan dari kita adalah sebelum berbuka ini banyak ngobrol, banyak ngomong sama kawan-kawan, sama keluarga. Justru kita tidak memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab itu. Ya, maka jangan lupa ketika kita mau berbuka puasa, itu adalah waktu-waktu yang mustajab doa. Bahkan Rasulullah SAW pun membuat doa khusus, mengkhususkan doa. Ya, artinya ketika bulan suci Ramadan, ketika kita berbuka puasa. Nah, apa doanya? Ketika
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berbuka, ya, idza aftar qala dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Nah, ini doa selain kita doa berbuka Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, itu juga disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Selain dari itu juga ketika kita sudah makan, mulai makan, kita berdoa dhahabadh dhama'u. Apa itu artinya? Artinya adalah telah hilang dahaga, telah hilang haus. Wabtallatil uruq, dan telah basah urat-urat, ya. Telah basah urat-urat di kerongkongan, ya. Wa thabatal ajru insyaallah, dan semoga ganjaran pun akan didapatkan insyaallah. Subhanallah. Nah, ini doa ketika kita berbuka puasa. Jangan lupa, jangan banyak ngobrol macam-macam, tetapi kita tidak memanfaatkan waktu yang mustajab doa ketika menjelang berbuka dan ketika kita berbuka puasa. Kemudian para sahabat yang keempat, yaitu adalah inda kulli shalah ataupun fi duburi kulli shalah. Nah, di setiap setelah kita melaksanakan sholat, itu termasuk doa-doa yang dimustajab, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Nah, kita biasa sholat, kalaupun tidak dapat sholat di masjid karena kita stay at home, ya, kita sholat di rumah. Insya Allah kita berjamaah dengan keluarga kita. Setiap setelah selesai sholat, jangan lupa berdoa, angkat tangan. Insya Allah ini termasuk daripada adab kita berdoa, ya. Adab berdoa adalah mengangkat tangan. Nah, selain sebelum mengangkat tangan, kita harus dalam keadaan bersuci dulu. Artinya kita dalam keadaan berwudu, ya, dalam keadaan suci, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, selain di bulan suci Ramadan misalnya, ketika kita tidak bangun sahur, kita terbangun di sepertiga malam, apa yang kita lakukan ketika kita tidak sanggup untuk ke kamar mandi, ke bilik air untuk kita berwudu, untuk melakukan sholat tahajud, qiyamul lail misalnya, maka disunnahkan untuk mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan minimal ketika kita terbangun di malam hari, di sepertiga malam itu kita mengangkat tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak sanggup, misalnya terlalu dingin untuk bangun, kita berwudu lagi, kemudian kita melakukan sholat, tapi minimal kita mengangkat tangan. Ini sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Subhanallah. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mari kita lihat ada beberapa hal doa kita ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada beberapa hal yang tidak dimakbulkan. Pertama adalah faktor yang mempengaruhi dikabulkan doa kita juga adalah agar kita mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, minuman-minuman yang halal. Jangan lupa ketika kita berbuka puasa, ketika bersahur, kita makan dan minum yang halal, ya. Jangan sampai bersahur dengan makanan dan minuman yang haram, ya, berbuka puasa dengan makan dan minuman yang haram, naudzubillah. Apalagi jangankan doa akan dikabulkan oleh Allah, puasa mungkin Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan menerima puasa kita. Karena apa? Karena kita bersahur dan berbuka dengan yang haram. Kemudian yang kedua adalah di antara faktor-faktor yang mempengaruhi dikabulkan doa juga adalah, yaitu jangan lupa kita berdoa memohon kepada Allah terus-menerus. Artinya istiqomah, konsisten kita mengulang-ulang doa kita itu. Jangan satu kali saja cukup kita selesai, anggap selesai, Allah pasti akan kabulkan. Tidak, tetapi terus menerus. Jangan berputus asa ketika kita berdoa. Kita harus perbanyak doa kita itu, ulang-ulang doa kita, insya Allah Allah akan kabulkan. Kemudian yang ketiga, yakin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, ya. Yakin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa kita. Kemudian selain daripada itu juga selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, dengan
melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Nah, jangan lupa ya, kita berdoa tapi kita tidak mau taat kepada perintah Allah, kita tidak mau jauhi larangan-larangan Allah, maka Allah pun akan murka sama kita. Allah tidak akan mau mengabulkan doa kita. Ya, jangankan mengabulkan doa, Allah bahkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Naudzubillah, naudzubillah. Nah, di antara yang dimakbulkan doa juga faktor-faktor agar doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga, jangan lupa ketika kita berdoa ini kita buka doa kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita buka doa kita dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Dan juga ketika kita mengakhiri doa kita juga jangan lupa kita bersalawat dan kita puji Allah Subhanahu wa taala lagi. Subhanallah, insyaallah doa kita akan dimakbulkan. Nah, kebalikannya juga jangan sampai doa kita kenapa bisa tidak dikabulkan oleh Allah, karena tadi makanan minuman yang haram Allah akan jauhkan, Allah akan berikan pembatas, Allah akan berikan penghalang doa kita ketika makanan dan minuman kita minuman yang haram, naudzubillah, ataupun kita memakai sesuatu yang haram, ya, ataupun kita juga jarang mau berdoa, tak mau berdoa, malas untuk berdoa, ya, malas untuk meminta. Nah, ini macam mana kita mau meminta? Kata Allah tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa kalau hambaku meminta. Macam mana Allah Subhanahu wa taala mau kabulkan doa kalau kita tidak minta? Itu syaratnya. Yang pertama itu harus berdoa, harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Demikian, mungkin semoga bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya Marsapwan bin Abdul Wahab untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.